Halo, selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang alat deteksi alat kebocoran. Makapro adalah kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam hal ini Kota Makassar dengan leading sektor perusahaan air minum Kota Makassar dan perusahaan air minum Kota Kawasaki. Gambar di atas adalah Kota Makassar dan Kota Kawasaki. Ini ada tim kami. Ada Ibu Ismira, Ibu Dias, saya sendiri, dan Ibu Airin. Cara menggunakan alat survei kebocoran. Kelompok kami akan menjelaskan cara menggunakan alat survei kebocoran di perusahaan umum air minum Kota Makassar. Yang pertama yaitu Judgment King atau HTO atau Leak Noise Level Logger, digunakan untuk menemukan kebocoran pada titik lokasi yang mempunyai kecurigaan atau indikasi kebocoran. Ini video cara menggunakan HTO. Fuji Leak Noise Level Logger FSD1 dan Fuji Digital Sound Detector FSB 8D. FSD1 adalah perangkat yang dihubungkan ke pendeteksi suara digital Fuji FSB 8D. Melalui cek output sinyal pada FSB 8D, perangkat ini digunakan untuk menyimpan dan mengevaluasi data tingkat suara guna mendapatkan kesimpulan mengenai kemungkinan kebocoran air. Data tingkat suara yang disimpan di FSJ1 dapat ditransfer ke PC untuk keperluan konfirmasi dan perbandingan. FSJ1 Noise Level Analyzer dirancang untuk melengkapi FSB 8D Detector. Dengan menggunakan FSJ1, operator survei dapat mengoperasikan FSB 8D untuk melakukan pemeriksaan pada katup, hidran, dan meteran rumah. FSJ1 mengumpulkan dan menganalisis data tingkat kebisingan dari FSB 8D, memberikan hasil berupa tampilan visual dan angka yang memudahkan proses survei. Alat ini dirancang untuk mendeteksi kebocoran air dengan mendengarkan getaran suara kecil yang dihasilkan oleh pipa. Fuji FSB 8D memiliki beberapa komponen penting untuk mendukung kinerjanya, yaitu amplifier utama. Unit utama ini yang mengolah suara dan menampilkan nilai getaran pada layar LCD. Layar LCD menampilkan angka dari hasil deteksi suara dalam rentang 00 hingga 99. Volume control mengatur tingkat suara pada headphone tanpa memengaruhi nilai pada layar LCD. Kontak rod digunakan untuk mendeteksi getaran suara pada pipa. Bentuknya menyerupai stick, terdapat rod pendek, rod panjang, dan rod ekstensi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Headphone stereo memungkinkan operator mendengarkan suara kebocoran secara langsung. Kompartemen baterai menggunakan 2 baterai untuk daya operasional. Crane case, tempat penyimpanan yang aman untuk semua komponen alat ini. Sementara itu, FSJ1 memiliki beberapa komponen penting, yaitu main unit front cover meliputi fixing screw, window for display of main unit backside, insertion port, baterai cover fixing screw, dan baterai cover. Main unit set view, FSB 8D outlet, dan USB terminal yang menggunakan mini-B. Sebelum menggunakan Fuji FSB 8D, pastikan langkah-langkah berikut dilakukan. Periksa kelengkapan komponen, termasuk kontak rod, headphone, dan baterai. Pasang kontak rod ke unit utama. Kemudian sambungkan headphone ke jack yang tersedia. Hidupkan alat dengan menekan tombol daya dan pastikan layar LCD menyala. Jika baterai lemah, simbol baterai akan berkedip. Atur tingkat sensitivitas sesuai dengan kondisi lapangan.
Pilih sensitivitas besar untuk area dengan noise rendah dan sensitivitas kecil untuk lokasi dengan noise tinggi. Berikut adalah langkah-langkah menggunakan FSB XD. Tempatkan ujung kontak rod pada meteran air, keran, atau titik pipa. Tekan tombol daya untuk mulai mendeteksi suara. Suara getaran akan terdengar melalui headphone dan intensitasnya ditampilkan di layar LCD. Gerakan kontak rod secara perlahan di sepanjang jalur pipa untuk menentukan titik kebocoran. Sesuaikan volume suara pada headphone menggunakan tombol volume control. Setelah selesai digunakan, bersihkan kontak rod dan bagian lainnya dari kotoran dan debu. Jika alat terkena air, keringkan dengan hati-hati sebelum disimpan. Simpan alat dalam carrying case di tempat yang kering dan terhindar dari kelembapan. Demikianlah cara penggunaan Jasmine Kit Hydro. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat penggunaan alat Jasmine Kit yaitu pastikan baterai sudah terisi. Terus pastikan bahwa anteo sudah terakit dengan benar. Pastikan nilai setting skala pengukuran anteo sudah sesuai dengan kondisi lapangan, tekanan air, material pipa, dan tingkat kebisingan. Ini contoh settingan nilai skala anteo. Nilai skala besar, jika tidak ada suara kecil yang terdengar, maka tidak dianggap sebagai kebocoran. Tidak akan menangkap suara di sekitar, tapi juga akan sulit menemukan kebocoran. Skala kecil, mungkin suara kecil akan dianggap sebagai suatu kebocoran pada tekanan air yang rendah di pipa plastik. Suara kebocoran kecil akan tetapi dapat menemukan kebocoran dengan pasti, hanya saja akan ada kemungkinan salah Jasmine. Settingan skala yang biasa digunakan adalah skala 300, tergantung keadaan lapangan yang bising di luar. Untuk pengukuran skala besar ini, walaupun ada suara kecil yang terdengar, belum bisa dikatakan kebocoran. Oleh karena ini, dalam penggunaannya lebih ditekankan dengan menggunakan skala kecil pada malam hari. Tidak ada bising, agar kita bisa menentukan titik lokasi yang diindikasikan terjadi kebocoran. Alat yang kedua itu listening stick atau oncobo, digunakan untuk memastikan apakah titik indikasi kebocoran benar-benar merupakan kebocoran atau bukan, dengan cara menempelkan ujung stick pada titik yang dicurigai. Berikut adalah video cara menggunakan listening stick atau oncobo. Pengenalan alat listening stick oncobo. Listening stick atau oncobo adalah alat manual yang digunakan untuk mendeteksi kebocoran air pada pipa. Alat ini bekerja dengan menangkap suara getaran yang dihasilkan oleh air yang bocor. Bentuknya berupa tongkat logam dengan ujung runcing yang sensitif terhadap getaran. Bagian atas alat digunakan untuk menempelkan telinga agar pengguna dapat mendengar suara kebocoran seperti desis atau gemericik air. Keunggulan oncobo pertama, sederhana dan praktis. Tidak memerlukan listrik atau baterai. Yang kedua, portable ringan dan mudah digunakan di lapangan. Ketiga, akurat mampu mendeteksi suara kebocoran yang halus pada pipa. Cara penggunaan: tempelkan ujung oncobo ke permukaan pipa, katup, atau fitting. Letakkan telinga pada bagian atas alat untuk mendengar suara. Cari suara quiet desis atau aliran air yang tidak normal yang menunjukkan kebocoran. Oncobo sangat berguna dalam survei awal kebocoran, terutama di lokasi yang sulit dijangkau. Meskipun sederhana, alat ini efektif untuk memastikan titik-titik kebocoran secara manual. Menggunakan alat oncobo ini, kita memerlukan pendengaran yang bagus. Cuma kekurangan dari oncobo ini, dia tidak mempunyai display visual, hanya berupa membran yang getar jika terkena gelombang suara untuk didengar, mengandalkan kepekaan pendengaran. Dan pengalaman petugas digunakan untuk survei kebocoran di tanah, becek, valve, odometer, dan pipa servis. Selanjutnya yaitu alat leak noise correlator. Alat ini digunakan sebagai pendekatan dalam pencarian kebocoran dengan tujuan untuk mendapatkan korelasi antara indikator-indikator kebocoran yang ada pada suatu jalur pipa sehingga posisi kebocoran dapat diperkirakan. Ini adalah video cara menggunakan
alat leak noise correlator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim DEMA Distrik Meta Area akan memperkenalkan alat yang bernama leak noise correlator model LC2500. Ini transmisi biru, ini transmisi merah. Ini sensor untuk merah, transmisi biru. Telepon panel transmisi utama. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi dari alat ini. Prinsip kerja dalam alat ini yaitu menangkap perbedaan sinyal antara dua transmitter yang bekerja berdasarkan prinsip pergerakan air atau laju air dalam pipa. Dua titik-titik di mana laju air yang relatif besar akan menunjukkan sinyal yang kuat dan divisualisasikan dalam gambar grafik digital yang mempunyai simpanan yang tertinggi. Ini cara kerja leak noise correlator. Jadi transmitter dua ditempatkan pada valve kiri kanan. Nah, ini grafik analisis korelator. Hasil dari survei kebocoran menggunakan alat leak noise correlator, setelah data terdownload ke software akan muncul grafik analisis korelasi. Jika terdapat grafik garis yang tinggi, itu menunjukkan potensi indikasi terjadinya kebocoran. Selanjutnya, water leak detector. Water leak detector yang digunakan untuk mendeteksi suara kebocoran yang terjadi di dalam bawah tanah. Ini cara penggunaan water leak detector. DNR Acting. DNR Actin Water Leak Detector dirancang untuk mendeteksi kebocoran air pada pipa bawah tanah dengan akurasi tinggi menggunakan teknologi deteksi suara. Terdiri dari beberapa komponen utama yang dirancang untuk mendukung deteksi kebocoran air secara efektif. Unit utama, tempat pengoperasian utama dengan layar LCD yang menampilkan bar level, kapasitas baterai, dan pengaturan filter. Sensor pick up dengan tombol pegangan. Sensor ini menangkap suara kebocoran air di bawah tanah, dan tombol pegangan mempermudah pengaktifan suara dalam pengoperasian. Headphone stereo digunakan untuk mendengar suara kebocoran dengan jelas. Kompartemen baterai menggunakan 4 baterai tipe C yang dapat diganti. Tali bahu atau sabuk pinggang membantu operator membawa alat saat bekerja di lapangan. Sebelum menggunakan DNR Actin, pastikan memeriksa kelengkapan komponen, memastikan baterai terpasang dengan kapasitas yang cukup, memastikan semua konektor termasuk sensor dan headphone terhubung dengan baik. Cara kerja alat ini cukup sederhana. Saat air bocor dari pipa di bawah tekanan tinggi, kebocoran menghasilkan suara yang terdiri dari 4 elemen. Suara aliran air, suara benturan, gesekan ke pipa, dan getaran pipa. Sensor pick up menangkap suara-suara ini yang kemudian diproses oleh unit utama. Operator dapat mendengar suara tersebut melalui headphone, sekaligus melihat intensitas suara di layar LCD. Dengan menggerakkan sensor di sepanjang jalur pipa, operator dapat menemukan lokasi kebocoran dengan menentukan titik di mana suara dan level bar mencapai nilai maksimum.
Fitur utama dari DNR18 mencakup filter frekuensi, memungkinkan pemilihan rentang frekuensi suara yang spesifik seperti suara air bocor di berbagai jenis pipa. Noise reduction, mengurangi suara bising yang tidak diinginkan seperti suara kendaraan atau angin agar deteksi lebih akurat. Tampilan layar LCD, menyediakan visualisasi suara dalam bentuk bar level sehingga mempermudah identifikasi titik kebocoran. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan DNR18. Hubungkan sensor pick up ke unit utama dan pasang headphone. Hidupkan alat dengan menekan tombol daya. Pilih pengaturan filter yang sesuai dengan kondisi lapangan, seperti area bising atau lokasi yang tenang. Tempatkan sensor di atas permukaan tanah di sepanjang jalur pipa. Dengarkan suara melalui headphone sambil memperhatikan tampilan layar. Titik kebocoran ditentukan dengan menemukan lokasi di mana level bar menunjukkan nilai maksimum. Setelah selesai digunakan, pastikan untuk membersihkan alat dari kotoran atau lumpur, terutama pada sensor pick up. Melepas baterai jika alat tidak akan digunakan dalam waktu lama untuk menghindari kebocoran baterai. Menyimpan alat di tempat kering dengan suhu ruangan, jangan lupa untuk menyimpan semua komponen dalam kotak bawah yang tersedia. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan alat water leak detector. Yang pertama itu dilakukan pada saat tidak bising, menentukan standar frekuensi sesuai jenis pipa, meminimalkan suara pengganggu kayak angin, gemericik air, angka kaki dan lain-lain. Baterai harus terisi atau tidak. Penggunaan water leak detector, tangkapan suara berjarak 15 feet atau sekitar 5 meter untuk mendengarkan suara-suara dari luar yang bebas dari pipa untuk menetralisir suara. Alat selanjutnya itu metal locator, digunakan untuk menemukan titik lokasi yang punya indikasi terdapat gel valve. Berikut adalah cara menggunakan alat box. F19M Fuji Metal Locator. Alat ini dirancang untuk mendeteksi dan menemukan penutup lubang saluran atau objek logam yang tertanam di bawah tanah dengan akurasi tinggi. Terdiri dari beberapa komponen utama yang dirancang untuk mendukung deteksi objek secara efektif. Speaker. Bagian ini akan mengeluarkan suara, dan semakin keras suaranya, itu berarti Anda sudah berada sangat dekat dengan objek yang dicari. Reset switch. Anda bisa menggunakan tombol reset ini untuk mengatur ulang tingkat getarannya, sehingga pencarian menjadi lebih akurat. Power and sensitivity control switch. Tombol ini tidak hanya untuk menghidupkan dan mematikan alat, tetapi juga untuk mengatur seberapa sensitif alat ini terhadap objek yang sedang dicari. Indikator meter. Bagian ini berfungsi ganda. Pertama, ia menunjukkan seberapa banyak daya baterai yang tersisa. Kedua, ia juga membantu menunjukkan keberadaan objek logam yang tersembunyi di bawah tanah. Baterai cover. Sesuai dengan namanya, bagian ini melindungi baterai agar tidak mudah rusak dan tetap aman di tempatnya. Amplifier housing. Ini adalah tempat utama yang melindungi bagian elektronik alat agar tetap aman dan berfungsi dengan baik. Leg adjustable pipe. Mengatur panjang sesuai kebutuhan operator sehingga alat ini tetap nyaman digunakan. Stopper. Setelah menyesuaikan panjang pipa sesuai dengan kebutuhan, stopper ini akan menjaga agar panjangnya tetap stabil selama alat digunakan. Antena housing. Bagian ini adalah jantung dari alat. Di dalam antena housing yang tahan air ini, terdapat antena yang bertugas mendeteksi keberadaan objek tersembunyi. Cara kerja alat ini cukup sederhana. Antena disk menangkap sinyal dari objek logam yang terkubur di bawah tanah.
Sinyal tersebut diproses oleh unit utama dan diindikasikan melalui speaker serta tampilan pada meter. Operator dapat menggerakkan antena di sepanjang area untuk menentukan lokasi pasti objek. Sebelum menggunakan F19M, pastikan operator telah melakukan langkah-langkah berikut. Periksa baterai dengan memutar tombol sensitivitas ke posisi baterai. Pastikan semua komponen, seperti antena disk dan teleskopik tube dalam kondisi baik. Perpanjang teleskopik tube hingga nyaman digunakan. Hidupkan alat dengan memutar tombol daya ke posisi on, lalu pilih tingkat sensitivitas sesuai kebutuhan. Tempatkan antena disk sekitar 30 cm dari permukaan tanah untuk menghindari gangguan dari objek lain. Tandai lokasi tersebut sebagai titik keberadaan objek. Setelah selesai digunakan, pastikan untuk membersihkan alat dari kotoran atau air hujan, terutama pada antena disk dan teleskopik tube. Melepas baterai jika alat tidak digunakan dalam waktu lama untuk menghindari kebocoran. Menyimpan alat di tempat yang kering dan terhindar dari suhu ekstrim. Dari penjelasan tentang maka disimpulkan bahwa penggunaan peralatan survei kebocoran, pertama, penggunaan alat survei kebocoran yang efektif digunakan di Perumda Kota Makassar adalah Jasmine King atau NTO dan listening stick Oncobo serta water leak detector yang digunakan pada pipa induk. 2. Untuk leak noise correlator sangat jarang digunakan pada survei kebocoran di Perumda Kota Makassar dikarenakan tekanan air yang cenderung kecil yaitu 1,5 bar. Alat ini hanya berfungsi pada sangat efektif jika di tekanan yang besar. 3. Penggunaan alat survei kebocoran perlu memperhatikan tekanan dan kondisi tiap-tiap area survei kebocoran agar alat lebih berfungsi maksimal dan mendapatkan hasil yang lebih akurat. Demikian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih.